Ada target-target yang kita sepakati. Saya diskusi dengan Coach Sintayong, ya saya ada kedekatan dan ini hal yang baik buat sepak bola Indonesia. Dan wasit Dian Hedari dari Iran baru saja meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan Indonesia melawan Brunei. That is Indonesia. Indonesia qualified successfully for Asian Cup 2023. Playing against Indonesia as Team B, Brunei Darussalam. Pandang sinis mimpi timnas, media Vietnam anggap itu mustahil. Nah, tentu kita fokus dulu kualifikasi babak awal ini. Saya selalu menekankan ya ini kualifikasi, jadi tidak boleh menganggap remeh. Semua negara pasti ingin bermain yang terbaik. Erick Thohir, sosok yang tak asing lagi dalam dunia olahraga Indonesia, kini berada di pusat sorotan sebagai Ketua Umum PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Peran pentingnya tak hanya sebatas kepemimpinan di dalam negeri, tetapi juga menjadi sosok yang menentukan arah perjalanan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ambisi Erick Thohir untuk timnas Indonesia telah menciptakan getaran positif dan harapan besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kemenangan spektakuler timnas Indonesia atas Brunei Darussalam dengan skor telak 6-0 pada leg pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi awal yang menjanjikan. Tetapi, lebih dari sekedar kemenangan, ini adalah pemicu semangat tinggi yang membara, yang tak hanya dirasakan oleh para pemain timnas Indonesia, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mendambakan prestasi besar di dunia sepak bola. Ketika kita membahas perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kita harus memahami bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang dipenuhi tantangan besar dan kesempatan luar biasa. Kualifikasi Piala Dunia adalah panggung di mana tim-tim nasional dari seluruh dunia bersaing untuk mendapatkan tiket ke turnamen sepak bola paling bergengsi di planet ini. Ini adalah panggung di mana mimpi bertemu dengan realitas dan di mana semangat juang serta dedikasi pemain dan staf pelatih sangat diuji. Erick Thohir tidak ragu-ragu dalam menetapkan target bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI ini telah menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tak hanya berambisi lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, melainkan berkeinginan untuk melangkah lebih jauh. Tujuan kami bukan hanya berhenti di babak kualifikasi kedua, tetapi menang menghadapi lawan agar bisa melaju lebih jauh. Demikian tegasnya dalam sebuah pernyataan usai kemenangan telak timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Namun, ambisi Erick Thohir ini tak hanya menjadi topik pembicaraan di dalam negeri, tetapi juga menciptakan getaran kuat di tingkat internasional. Media-media dari berbagai negara, termasuk Vietnam, mengamati pernyataan Erick ini sebagai genderang perang dalam persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam seperti The Tao 247 dan Tan Nien menanggapi pernyataan Erick Thohir dengan beragam pendapat dan reaksi. Mereka menyoroti peringkat FIFA Indonesia yang relatif rendah dan menganggapnya sebagai alasan mengapa Indonesia harus memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 di babak kualifikasi pertama. Namun, peringkat FIFA bukanlah satu-satunya indikator kualitas satu tim. Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan performa yang mengesankan di berbagai ajang kompetisi. Sebagai contoh, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Vietnam U22 di Piala AFF U22 meskipun mereka hanya membawa 16 pemain muda. Pertandingan itu menunjukkan bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi besar dan kompetensi untuk bersaing di tingkat lebih tinggi. Melihat fakta ini, media Vietnam pun semakin memahami bahwa skuad senior Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh di grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia.
Meskipun memiliki potensi, timnas Indonesia akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar di perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Terlepas dari kemenangan gemilang di leg pertama kualifikasi, masih ada rintangan besar yang harus diatasi. Indonesia akan bersaing di grup F bersama dengan tim-tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Ini bukan tugas yang mudah dan memerlukan persiapan yang matang serta tekad kuat. Selain itu, ada kenyataan bahwa tim-tim Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih menghadapi kesulitan untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media mencatat bahwa tim-tim Asia Tenggara belum mampu bersaing secara signifikan di tingkat regional Asia. Tim-tim seperti Vietnam dan Thailand yang pernah mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia hanya mengantongi hasil imbang dan kesulitan saat berhadapan dengan tim-tim top Asia. Thailand misalnya hanya mengantongi 4 hasil imbang pada edisi 2002 dan 2 hasil imbang pada edisi 2018. Sementara Vietnam hanya mengantongi 4 poin dalam 10 pertandingan putaran ketiga. Sehingga melihat fakta-fakta ini, tim-tim Asia Tenggara termasuk Indonesia dihadapkan pada kendala nyata dalam persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam menghadapi realitas ini, timnas Indonesia perlu berjuang keras untuk meraih hasil positif di masa depan. Mereka akan menghadapi persaingan ketat melawan tim-tim kuat di grup F seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Namun, semangat untuk mencapai Piala Dunia 2026 tetap membara dalam timnas Indonesia. Sementara Tan Nin menggambarkan kendala yang dihadapi oleh timnas Indonesia dan tim-tim Asia Tenggara dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka juga mencermati upaya yang telah dilakukan. Mereka mencatat bahwa PSSI telah melakukan investasi besar dalam pengembangan pemain muda. PSSI telah memfokuskan upayanya pada pengembangan pemain usia muda dan hasilnya telah terlihat dalam dominasi timnas Indonesia di level kelompok umur. Pada SEA Games 2023, timnas Indonesia meraih medali emas di level U23, sementara mereka juga berhasil mencapai kesuksesan di Piala AFF U16 2022. Ini menunjukkan bahwa potensi pemain muda Indonesia terus berkembang. Namun, tantangan nyata adalah melanjutkan dominasi ini ke level senior dan kualifikasi Piala Dunia. Melihat hasil gemilang di level kelompok umur, harapan besar ditempatkan pada timnas Indonesia untuk meraih sukses di tingkat yang lebih tinggi. Perlu waktu dan dedikasi untuk mencapai ini. Sementara, timnas Indonesia telah memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 di babak pertama. Mereka sedang berupaya keras untuk meraih hasil positif di tingkat lebih tinggi. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong telah mencari pemain keturunan grade A yang dapat membantu mewujudkan mimpi Indonesia untuk tampil di turnamen sepak bola paling prestisius di dunia. Mimpi tersebut memang besar, tetapi dengan semangat, dedikasi, dan dukungan kuat dari para pemain, pelatih, staf, dan penggemar, semuanya mungkin terjadi. Sepak bola adalah olahraga yang tak bisa diprediksi, dan Indonesia punya semua alasan untuk bermimpi besar.